Halo guys, welcome back to my channel. Di video kali ini, Mimin akan menceritakan sebuah film yang berjudul Greenland. Film ini dirilis pada tanggal 18 Desember tahun 2020 yang disutradarai oleh Rick Romanwah. Film ini menceritakan tentang perjuangan manusia agar bisa selamat dari bahaya ancaman komet yang akan jatuh ke bumi. Film ini diawali oleh seorang arsitektur bernama John Garrity, yang ingin memperbaiki hubungannya dengan sang istri Alicent. Keduanya sempat tinggal berpisah, namun John memutuskan untuk kembali ke rumah dan merayakan ulang tahun ke-7 putranya, Nathan. Di usianya yang masih muda, Nathan didiagnosis menderita penyakit diabetes, sehingga ia harus rutin injeksi insulin untuk menjaga kadar gula dalam darah. Pada hari ulang tahunnya, keluarga John akan mengadakan pesta barbeque. John dan Nathan lantas pergi belanja beberapa camilan di supermarket. Setibanya mereka di depan supermarket, tiba-tiba mereka dikejutkan oleh banyaknya pesawat yang melintas di langit. Mereka pun kebingungan, ada apa sebenarnya yang terjadi. Setelah itu, mereka pun masuk ke dalam supermarket dan membeli keperluan untuk pesta barbeque. Tiba-tiba handphone John berdering. Ada telepon masuk dari Departemen Keamanan milik pemerintah. Mereka bilang, kalau keluarga John terpilih untuk mengungsi di bunker yang telah disediakan supaya terhindar dari ancaman hujan komet Clarke. John awalnya tidak percaya, namun setibanya mereka di rumah, ia melihat berita bahwa akan ada komet jatuh di lautan lepas. Lalu tiba-tiba ada suara gemuruh, dan ketika John memeriksa keluar suasana pun sangat hening. Burung-burung pun terbang seperti ketakutan. Ternyata komet itu pun jatuh di Florida, bukan di lautan lepas, sehingga menghasilkan gelombang kejut. Mereka pun panik. Tanpa berpikir panjang, John pun langsung membawa keluarganya ke bandara dan pergi ke bunker yang telah diinfokan sebelumnya. Seperti yang telah diduga, jalan menuju bandara macet parah. Semua orang panik dan berusaha menyelamatkan diri. John, Alicent, dan Nathan akhirnya turun dari mobil dan lari ke bandara. Sesampainya di bandara, suasana di sana juga penuh dan sesak. Kendati begitu, akhirnya John dan keluarganya berhasil masuk dengan barcode khusus yang dikirim oleh petugas departemen kemarin. Namun, hal buruk terjadi di antara ketiganya. Cairan insulin Nathan rupanya tertinggal di dalam mobil. Mau tidak mau John harus kembali ke sana dan mengambilnya. Kalau tidak, nyawa putranya bisa terancam. Alih-alih diam menunggu, Alicent malah menyusul John kembali ke mobil di saat John sudah balik lagi ke bandara dan membuat mereka tidak bertemu dan terpisah semakin jauh. John pun kebingungan mencari anak dan istrinya di bandara. John akhirnya mencari-cari anak dan istrinya di dalam pesawat tapi tetap saja tidak ketemu. Hingga akhirnya, terjadi kerusuhan di bandara. John pun akhirnya bergegas keluar dari pesawat. Karena terjadi kebocoran bahan bakar, hingga menyebabkan pesawat itu pun meledak seketika. Di sisi lain, ketika Alicent dan Nathan sampai di mobil, tiba-tiba Nathan drop. Lalu Alicent mencari obat di mobil tapi tidak ketemu, karena obatnya sudah diambil oleh John. Alicent pun memutuskan untuk mencari obat di apotik. Setelah tiba, mereka pun masuk, dan mencari obat yang dibutuhkan. Tiba-tiba terdengar suara tembakan. Ternyata ada segerombolan perampok yang ingin menjarah toko tersebut. Alicent dan Nathan pun berusaha keluar dan akhirnya mereka pun bisa lolos. Di sisi lain John pun memutuskan untuk kembali ke mobilnya. Ketika John sampai di mobil, dia menemukan secarik kertas yang menempel di mobilnya yang berisi pesan bahwa anak dan istrinya pergi ke rumah kakek di Knoxville. John pun mencoba menghubungi Alicent tapi tetap tidak bisa. Setelah Alicent keluar dari apotik, mereka pun meminta tumpangan kepada seorang asing. Alih-alih menolong, orang asing itu pun malah menyerang Alicent dan Nathan karena mereka tahu bahwa Alicent dan Nathan adalah orang terpilih dan memiliki gelang sebagai token masuk ke pesawat. Alicent diturunkan di tengah jalan dan Nathan dibawa sebagai jaminan masuk. Baik John, Alicent dan Nathan kini sudah tidak bersama lagi. Keadaan yang kacau balau mempersulit mereka untuk saling bertemu lagi.
Beruntung Nathan adalah anak pintar. Saat ia masuk ke gerbang pemeriksaan, bocah lelaki itu langsung menjerit bahwa dia diculik dan yang membawa dirinya itu bukan orang tuanya. Alicent yang juga mengetahui penculik anaknya itu akan kemana, lantas bergegas ke bandara yang sama di mana Nathan berada. Singkat cerita, Alicent dan Nathan kembali bertemu. Setelah itu, mereka pun pergi menuju rumah kakek di Knoxville. John pun tahu soal itu, sehingga mereka pun akhirnya bertemu kembali. John dan Alicent pun berdiskusi, dan memutuskan untuk pergi ke bandara untuk naik pesawat ke Greenland. Mereka pun berpamitan dengan kakek dan bergegas pergi ke bandara. Di tengah perjalanan, terjadi kemacetan dan tiba-tiba terjadi hujan meteor. Mereka pun mencari tempat perlindungan dengan masuk ke dalam hutan. Hingga di depan ada jembatan, dan mereka pun segera berlindung di bawah jembatan sampai hujan meteor itu berhenti. Malam hari mereka melanjutkan perjalanan menuju bandara lokal. Setibanya di bandara ternyata pesawat itu akan segera lepas landas, dan akhirnya mereka memaksakan untuk mengejar pesawatnya karena memang itu adalah pesawat terakhir yang akan pergi. Kemudian mereka pun mencegatnya, hingga si pilot pun marah. Namun karena permohonan dari mereka, akhirnya mereka pun diizinkan untuk naik karena memang tidak ada lagi penerbangan lain. Keesokan harinya, setelah beberapa jam penerbangan, pesawat yang ditumpangi keluarga John akhirnya memasuki wilayah Greenland. Namun, bagian kecil komet Clarke jatuh di daerah itu dan menyebabkan kecelakaan pesawat. Pesawat menabrak tebing hingga menyebabkan kematian pilot, awak kabin, dan banyak penumpang lainnya. Sedangkan keluarga John dan beberapa orang lainnya selamat. Namun berita di radio menyebutkan kalau bagian terbesar komet Clarke akan menghantam bumi. Tanpa berpikir panjang, mereka bergegas meninggalkan pesawat, lalu pergi ke bunker menggunakan truk militer sebelum komet Clarke jatuh ke bumi. Sembilan bulan kemudian bunker itu pun dibuka. Kota-kota hancur dan bumi berubah sepenuhnya. Orang-orang yang selamat ini harus berusaha membangun kembali peradaban manusia yang telah hancur.